saya review kembali ya Kausi, itu kalau seandainya kita punya, oke. Ah, saya ingat kembali tentang kriteria Kausi. Itu kalau seandainya kita punya fungsi f yang terintegralkan Riemann pada interval AB, oh bukan. Fungsi f itu terintegralkan Riemann pada interval AB jika dan hanya jika untuk setiap epsilon besar dari nol terdapat delta yang lebih dari nol, sedemikian sehingga jika P dan Q adalah partisi bertanda dari AB dengan norm dari partisi P kurang dari delta dan norm dari partisi Q kurang dari delta, maka selisih jumlah Riemann menggunakan partisi P dan dengan dengan jumlah Riemann yang menggunakan partisi Q itu kurang dari epsilon. Kemarin saya pakai pakai lambang apa? N ya. Nah, ini saya pakai delta aja biar sama dengan yang sering kita gunakan. Ya. Nah, jadi sebelumnya kan kita udah melihat definisi dari integral Riemann. Itu dia dikatakan terintegralkan Riemann kalau seandainya untuk setiap epsilon lebih dari nol terdapat delta dari lebih dari nol. Sedemikian sehingga jika P adalah partisi bertanda dari AB dengan norm P-nya kurang dari delta, maka S kurang L gitu ya, ada L gitu. Sedemikian sehingga S kurang L kurang dari epsilon, di mana L itu adalah nilai dari integralnya. Jadi kalau mau membuktikan dengan menggunakan definisi itu kita harus menduga dulu kira-kira L-nya berapa gitu ya kan. Harus cari dulu kira-kira L-nya itu berapa. Lalu dibuktikan seperti ini. Nah, kalau menggunakan kriteria Cauchy itu kita tinggal lihat selisih dari jumlah Riemann-nya. Kita ambil dua buah partisi yang normnya sama-sama kurang dari delta, kita lihat selisih dari kedua jumlah Riemann dari dua partisi tersebut. Nah, untuk contohnya, misalkan fungsi G didefinisikan oleh Gx sama dengan 2 untuk X dari 0 sampai 1 dan Gx-nya sama dengan 3 untuk dari 1 lebih dari 1 sampai 3. Tunjukkan bahwa G elemen R 0 tunjukkan bahwa G-nya terintegralkan Riemann di 0 sampai 3. Nah, untuk melakukannya, pada contoh sebelumnya kita telah memperoleh bahwa jika P adalah partisi bertanda dari 0 sampai 3 dengan norm P-nya kurang dari delta, maka berlaku seperti ini. Ini udah ya, udah belum ya? Contoh seperti ini udah kita bahas belum minggu kemarin? Yang dengan definisinya, yang menggunakan definisi. Coba saya lihat ya, catatan minggu kemarin. Yang ini kita bahas nggak kemarin? Mana tadi? Belum, Ibu. Yang ini belum dibahas ya? Nah, kalau ini belum dibahas, ntar saya bahas dulu deh yang ini.
Misalkan kita punya fungsi G yang didefinisikan dengan Gx-nya sama dengan 2 untuk X dari 0 sampai 1. Berarti kira-kira grafiknya itu, nah, G, eh, 0, 1, 2, 3. Nah, Gx-nya sama dengan 2 untuk X dari 0 sampai 1. Kemudian Gx-nya sama dengan 3 dari, ini nggak ada samanya ya. Dari 1 sampai 2 sampai 3. Keriting, keriting. Keriting lah ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi fungsi tangga. Tunjukkan bahwa G-nya elemen, eh, tunjukkan bahwa G-nya terintegralkan Riemann di 0,3 dan integral dari eh, G dari 0 sampai 3 tersebut nilainya adalah 8. Nah, untuk menunjukkan ini, hmm, untuk menunjukkan ini pertama kita coba tunjukkan pakai definisi dulu biar kelihatan gitu ya. Nah, ambil epsilon lebih dari 0 sebarang. Kemudian, misalkan P adalah partisi bertanda pada 0,3 dan norm P-nya kurang dari delta. Nah, di sini, sebentar. Kemudian dimisalkan lagi, sekarang kita akan menunjukkan ada delta sedemikian sehingga jumlah Riemann dari G dengan partisi P ini kalau dikurangi nilai integralnya tadi karena nilai integralnya 8, maka dia kurang dari epsilon. Nah, untuk mencapai itu, kita misalkan lagi terlebih dahulu, misalkan P1 itu adalah himpunan bagian. P1 adalah himpunan bagian dari P atau P1 subset P, gini ya, yang mungkin bagusnya P1 adalah himpunan bagian dari P yang memiliki tag atau tanda tag di interval 0, 1, yaitu saat Gx sama dengan 2. Paham kan maksudnya? Jadi kan kita punya partisi P itu partisi bertanda dari selang 0 sampai 3. Nah, karena ini nilainya ada yang 1 dan ada yang dari 0, 1 kan nilainya sama semua 2. Kemudian dari 1 sampai 3 nilainya sama semua yaitu 3 gitu kan. Nah, jadi ketika kita memilih tag itu kan bisa jadi untuk yang tagnya terpilih di area 0 sampai 1 maka GTI-nya nanti kan sama dengan GTI-nya nanti akan sama dengan 2 gitu kan. Nah,
Untuk yang tag-nya berada di selang 1 sampai 3, itu nanti GPI-nya sama dengan 3 gitu kan. Nah, kita pisahkan itu P1 katakanlah yang tag-nya 2, kemudian P2 adalah yang tag-nya 3. Himpunan, bukan tag-nya, G, G dari TI-nya 3. Bagian dari P yang memiliki tanda atau teks di interval 1 3. 1 3 eh, yaitu saat G X sama dengan 3 gitu ya. Nah, kalau dimisalkan, belum, maka karena untuk yang tag-tag di interval 01 itu dilambangkan dengan P1 dan untuk tag-tag yang di 1 sampai 3 itu dilambangkan dengan P2, maka jelas bahwa jumlah Riemann G dengan partisi P itu sama dengan jumlah Riemann G di partisi P1 ditambahkan dengan di jumlah Riemann G di partisi P2, ya kan? Maka jelas bahwa S G P itu sama dengan S G P1 tambah S G P2. Ini ya. Nah, jika kita misalkan U1 adalah gabungan semua subinterval di P1, maka sebenarnya contoh ini udah ada di buku ya. Ini saya tulis kembali karena ada yang salah paham di bagian sininya nih. Nah, ini. Jika kita misalkan U1 adalah gabungan semua subinterval di P1, maka pasti U1 itu berada pada interval 0, paling kecil dia dari 0 sampai 1 min delta, dan paling besar dia berada dari 0 sampai 1 plus delta. Nah, kenapa kira-kira? Kenapa ini kira-kira? Kenapa di sini dituliskan bahwa U1 itu 0 sampai 1 min delta itu adalah subset dari U1 dan U1 itu subset dari 0 sampai 1 plus delta. Jadi artinya di sini kalau seandainya U1 itu adalah gabungan dari semua subinterval di P1, maka paling sedikit himpunan itu adalah 0 sampai 1 min delta dan paling banyak isinya himpunannya itu adalah 0 sampai 1 plus delta. Kenapa kira-kira? Karena kan tadi si PS satunya itu intervalnya di 0 sampai dengan 1 ya. Jadi Mm-mm. kalau
misalkan deltanya tuh kan bilangan positif yang mendekati nol gitu, yang sangat kecil. Jadi Mm-mm, eh, 0 sampai dengan 1 dikurang delta tuh masuk ke U1, dan mm-mm. U1-nya tuh ada di dalam 1 plus delta. Maksudnya kayak kalau udah ngelewatin satu sedikit aja tuh udah nggak masuk di U1 gitu. Kalau seandainya ngelewatin satu sedikit aja, itu udah nggak masuk di U1. Iya, Nah, tapi berarti kan U1 itu sebenarnya apa? Persis 01 kah? iya, Bu. Nah, itu tuh. Sebentar. Tab saya mau habis baterai. Bentar ya. Nah, ini nih. Harus hati-hati. Not. Oops. Nah, coba perhatikan. U1 itu belum tentu persis 01. Ya. Nah, kenapa U1 itu belum tentu persis 01? Jadi aslinya kan definisi dari integral Riemann itu untuk setiap epsilon lebih dari nol, kita bisa memilih delta yang lebih dari nol, sehingga untuk jika P adalah partisi bertanda dengan norm P-nya kurang dari delta, maka berlaku eh SGP kurang kurang ini nanti kurang dari epsilon gitu kan. Nah, di sini saya kan membuat partisi. Jadi P-nya itu saya pisah menjadi P1 dan P2 gitu kan. Nah, tapi aslinya yang kita punya itu aslinya kan ini, ya kan? Nah, saat membuat ini, saat membuat partisi memisah P1 dengan P2 itu, aslinya kan kita punya partisi kan kita punya dari 0 sampai 3 gitu kan. Lalu ada satu di sini. Nah, yang mana di sini satu gitu. Nah, saat kita membuat partisi, itu kan partisi yang normnya hati-hati. Partisi P itu, partisi P kurang dari delta itu sebarang lah ya. Jadi setiap kita membuat partisi P yang kurang dari delta itu harus berlaku yang S dikurang L tadi kurang dari epsilon itu. Jadi partisi P ini itu harus sebarang. Yang penting normnya panjang maksimum dari masing-masing interval itu yang paling besar, panjang dari masing-masing interval yang paling besar di sana itu kurang dari delta. Yang penting panjangnya kurang dari delta di situ. Nah, Nah, karena itu berarti partisi kita itu nggak mesti tepat, nggak mesti. Jadi interval-interval kita itu nggak mesti kayak gini kan? Nggak mesti satu itu adalah ujung dari subinterval kita, ya nggak? Bisa aja kita membuat partisinya itu kira-kira kayak gini, satunya ngikut. Nah, bisa aja kan kayak gitu, ya kan? Mungkin biar terlihat saya besarkan. Ya kan? Nah, selama jaraknya ini masih kurang dari delta. Ya kan? Kalau seandainya subintervalnya itu kira-kira misalnya
Nah, kalau seandainya subintervalnya itu ting, ya, di sini ada pembatas subinterval, lalu kayak gini. Nah, itu benar. P1-nya pasti 01 saja, ya kan? Nah, tapi kalau seandainya terjadi seperti ini, nah, bisa saja P1-nya itu bukan di 01. Kenapa? Karena misalnya nih, eh kan tadi P1 itu adalah himpunan bagian dari P yang memiliki teks di interval 01. Teks itu maksudnya TI-nya ya kan ya? Ya, andainya eh teks di interval yang di interval XK lah ini ya. XI biasanya rumus yang kita pakai. Nah, kalau misalkan ini di interval XK-1, ini XK. Pada di interval ini, ternyata teksnya terjadi di titik yang biru ini. Yang biru ini. Nah, maka interval yang ini jadi ngikut siapa? Ngikut si P1 kan? Karena kalau tagnya terjadi di sini, berarti FTK-nya di sini, FTK-nya sama dengan ngikut yang ini kan? Ngikut yang sama dengan 2, ya kan? Berarti FTK-nya di sini sama dengan 2, ya kan? Nah, karena FTK-nya di sini sama dengan 2, maka subinterval yang dari sini sampai ke sini, yang merah ini, semuanya ikut P1. Ya kan? Nah, karena semuanya ngikut P1, ingat bahwa masing-masing subinterval itu kan jaraknya maksimal, masing-masing subinterval itu kan jaraknya maksimal sebanyak delta ya. Nah, akibatnya apa? Panjang maksimal dari interval si apa sih? Panjang maksimal dari interval P1, bukan, panjang maksimal dari si U1 itu adalah 1 plus delta, ya kan? Kalau seandainya U1 kan tadi, kalau kita misalkan U1 itu adalah gabungan dari semua subinterval dari P1, maka dari sini mungkin ini kita pindahkan ke bawah. Oh, nah, dari sini kalau seandainya tagnya ternyata terjadinya di sini, maka panjang maksimal dari U1 adalah ya, kalau seandainya TK-nya itu terpilihnya di eh, sebelum 1 yang ini, maka pada interval ini ngikut si P1. Karena interval ini ngikut si P1, maka panjang si U1 itu maksimalnya bisa mencapai 1 plus delta. Maksimal bangetnya 1 plus delta. Ya kan? Nggak mungkin dia akan lebih dari 1 plus delta. Ya kan? Tapi dia lebih dari 1 di sini, ya.
Kalau seandainya dia berada di sini teksnya pada interval ini, dia panjangnya jadi lebih dari satu, tapi maksimal banget itu satu plus delta, ya. Nah, tapi kalau seandainya teksnya kita kasih warna apa lagi? Kita kasih warna ini tadi yang teksnya katakan yang biru gitu ya. Nah, kalau seandainya teksnya warna kuning. Nah, kalau seandainya teksnya terjadi di yang kuning ini nggak kelihatan ya? Yang hijau. Oh, hijau udah ada. Oranye, coklat. Nah, kalau seandainya lewat sedikit dari satu ini, maka FTK